Ya, lanjut ya. Memang ada yang berpendapat seperti itu. Jadi analoginya jangan seperti itu. Memang ada sebagian berpendapat bahwa Allah ini maha besar, Allah maha segala-galanya, Allah maha tinggi, maha berdiri sendiri, maha kuasa. Maka kita jangan kepedean, kita merasa menolong Allah itu, karena Allah tidak membutuhkan pertolongan. Ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Makna dalam pertolongan atau menolong, konotasinya seperti apa. Nah, kita analoginya juga mesti jelas juga. Yang pertama-tama itu, walama arada subhanahu wa ta'ala ayat tajali bizatihi bi ismihil tuhir, dan dengan kesuciannya Allah ingin bereksistensi menunjukkan kehadirannya. Maka diciptakan Nur Muhammad, lalu diciptakan atau diutus nabi-nabi untuk apa? Untuk menceritakan kehadiran atau keberadaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum. Jadi wahai orang yang beriman. Bagi orang yang beriman itu seperti apa? Nah, di surat Al-Baqarah kan ada zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang percaya kepada kitab bahwa kitab ini petunjuk jalan yang lurus, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan percaya kepada yang gaib. Itulah orang yang beriman, percaya kepada yang gaib, bukan yang hanya berwujud-wujud saja, tapi percaya dengan sesuatu yang memang dia tidak ketahui wujudnya, tapi dia meyakini keberadaannya atau percaya. Harus ada saling percaya. Maka itu yang disebut orang beriman. Nah, kalau kita tidak beriman, ya nggak usah menolong Allah. Kalau tidak beriman, tapi kalau beriman, ya harus kita tolong. Karena perintah Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Dikala kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu, bahkan menetapkan kedudukanmu sebagai apa? Sebagai hamba, sebagai manusia, supaya kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang sedari mana fitrahnya Allah kita diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Nah, itu yang pertama mesti kita pahami. Maka yang tadi Allah mengutus nabi-nabi untuk menceritakan kehadirannya, menceritakan eksistensinya. Nah, maka dikala Allah memerintahkan satu hukum-hukum, dan hukum-hukum itu wajib untuk kita jalankan, wajib untuk kita patuhi bagi yang mampu atau bagi yang beriman tadi. Nah, di situ hukum-hukum itu dirangkum menjadi disebutnya minal akam, aturan-aturan itu. Lalu aturan-aturan itulah yang disebut din atau agama. Nah, lalu yang dimaksud menolong Allah ini seperti apa? Apakah menolong Allah, langsung menolong Allah, sedangkan Allah kita tidak tahu seperti apa, kan? Maka yang kita tolong apa? Karena aturan-aturan Allah sudah menjadi baku di dalam satu agama, maka agama ini disahkan, aturan-aturan ini disahkan, dipegang oleh baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kalimat inna dina indallahil Islam, aku sahkan Islam sebagai agamamu, kan gitu. Islam sebagai agamanya Kanjeng Nabi Muhammad, baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ berarti kalau kita itu mengerjakan satu perintah dari Allah, apakah itu disebut menolong? Tentu tidak, karena itu merupakan satu kewajiban. Akan tetapi kita bisa disebut sebagai penolong atau kita menolong agama Allah dikala Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan tapi kita mengerjakannya. Nah, maka apa? Tadi kita ikuti junjungan kita siapa? Baginda besar Muhammad. Nah, baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hal-hal yang tidak diperintahkan Allah, akan tetapi beliau melaksanakan. Nah, pelaksanaan daripada junjungan kita, contoh kita, panutan kita, itu disebut sunnah. Dikala kamu menjalankan perintah daripada orang tuamu,
itu disebut apa? Kewajiban. Karena kamu mempunyai bakti. Akan tetapi dikala orang tuamu tidak memerintahkan kamu untuk nyapu, kamu untuk ngepel, tapi kamu inisiatif untuk nyapu, untuk ngepel, baru itu disebut nolong, baru itu disebut membantu. Ya, disebut nolong. Karena apa? Orang tuamu lagi tidak memerintah, orang tuamu tidak contoh ada saudaramu sakit. Contoh ada saudaramu sakit, saudaramu tidak minta bantuan kamu, tidak minta pertolongan sama kamu, tapi kamu nolong saudaramu. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala membuat suatu aturan yang memang diaplikasikan oleh baginda besar Muhammad ini. Ada perintah-perintah yang memang kita tidak diperintahkan oleh Allah, kita tidak diwajibkan, tapi Rasulullah memberi contoh. Maka di mana kamu bisa menjalankan sunnah-sunnah, baik di dalam sosial, baik di dalam spiritual, maka itu termasuk bagian daripada menolong Allah. Contoh kamu itu kerja bakti bangun masjid. Ya, itu kan bagian yang memang tidak diperintahkan Allah, nggak ada dalam Al-Quran ya, ayatnya nggak ada. Nah, tapi kan kita gotong royong untuk membangun masjid, membangun rumah ibadah. Nah, masih banyak lah contoh-contoh yang lain. Jadi seperti itu, menolong Allah itu ya dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya.